Selamat pendeta. Selamat malam saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di New Jersey pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari. Tidak terasa satu bulan sudah berlalu di tahun 2021 ini ya. Jadi kita akan seperti biasa terus beribadah, dan walaupun saat ini di New Jersey, saat ini sedang ada badai salju, mudah-mudahan sementara kita buat live stream ini, mudah-mudahan tidak mati listrik ataupun tidak mati uh, internet connection-nya ya. Jadi kita akan terus bermohon pada Tuhan untuk minimal kita dapat menyelesaikan acara ibadah kita. Baik, untuk memulaikan acara ibadah ini saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat memimpin atau membuka dalam doa. Silakan Ibu Lucy. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami memuji dan membesarkan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang patut dipuji dan dibesarkan. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami diberi kesempatan lagi untuk mendengar firman-Mu melalui Zoom, pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah Engkau berikan. Engkau berkati Tuhan, berkati Pendeta Stephen Rantung, berkati kami semua, supaya apa yang kami lakukan setiap hari menghasilkan buah-buah, dan kembali kehidupan kami hari demi hari boleh lebih berkenan kepada Engkau. Berkati acara ini Tuhan, juga dengan connection internet juga kami serahkan supaya kami bisa beribadah dengan seutuhnya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucy. Baik, saudara-saudara sekalian, kita memiliki satu minggu lagi untuk belajar ya. Belajar pelajaran sekolah Sabat yang sangat lebih menarik, artinya dari minggu ke minggu itu semakin meningkat menarikannya dengan kata lain ya. Jadi saya mengundang kita semua untuk sama-sama terus mempelajari pelajaran yang dapat memiliki relevansi juga kepada kita pada zaman ini. Walaupun ini sesuatu yang mungkin kita katakan terjadi di zaman Yesaya atau terjadi di zaman dulu, tetapi begitu banyak prinsip-prinsipnya itu dapat kita lihat bagi kita di zaman dalam tanda kutip modern saat ini. Baik, saya akan membagikan pelajaran ini untuk kita baca seperti biasa. Kita memasuki pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran ke-6 dan judul pelajaran kita pada saat ini adalah berlagak seperti Allah ya. Manusia-manusia atau pemimpin-pemimpin atau bangsa-bangsa yang berlagak seperti Allah. Ayat tema kita sudah dibacakan dan kita sudah lihat pada saat Pendeta Muda Tulus tadi malam membahas ya. Yesaya 25 ayat 9. Yesaya 25 ayat 9 sampaikan sesungguhnya inilah Allah kita. Allah kita. Ya. Dengan kata lain pada saat dinyatakan ini menyatakan kedekatan ya, ada kedekatan daripada Yesaya atau umat-umat Tuhan yang melihat itu, yang melihat bahwa Allah adalah Allah kita. Yang bagaimana? Yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi ada tekanan-tekanan yang sedang terjadi dan mereka sedang menanti-nantikan dan merindukan ya. Dinanti-nantikan, seseorang yang sedang dinanti-nantikan adalah seseorang yang sudah dirindukan, diharapkan kedatangannya. Dan itu beda dengan kalau kita tidak sedang menantikan Tuhan. Tetapi di sini Yesaya dan bangsa ini sedang menyatakan apa? Kita sedang menanti-nantikan Tuhan yang akan apa? Menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan dua kali. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana keselamatan Tuhan yang kita nanti-nantikan, yang pada saat dia datang kepada kita umat-umatnya, kita akan bersukacita pada saat dia datang. Keselamatannya itu bagaimana? Jadi kita akan lihat di sini bahwa ada kalanya cara seperti keselamatan Tuhan itu sepertinya mengerikan juga ya. Sepertinya mengerikan juga. Tapi mari kita lihat, kenapa sampai kita lihat keselamatan itu dapat mengerikan. Kita baca hari Minggu ini, yaitu tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ya. Hukuman terhadap bangsa-bangsa. Mari kita baca. Yesaya 13 ayat 1 memberikan pendahuluan yang menyatakan bahwa Yesaya sebagai penulis kitab itu, bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 1, 2 ayat 1, tampaknya ia memulai bagian yang baru dalam bukunya. Nah, saya yang tak tulis tanda kutip dari kata bukunya ya. Kenapa?
Karena pada saat ditulis Yesaya 13 ayat 1, kembali Yesaya tulis itu, inilah ditulis oleh apa? Yesaya bin Amos. Kenapa dia harus ulang-ulang seperti itu? Bukankah dari permulaan saja udah cukup? Kenapa harus seperti sampai ini kali ketiga? Nah, mungkin karena kita pikir, wah, kita kalau buku kita tahu penulisnya itu karena mungkin satu buku ini dari luar kita sudah tahu siapa penulisnya buku ini ya. Jadi sudah ketahuan dari permulaan dan apabila satu, tetapi di zaman dulu buku itu bukan dalam bentuk buku seperti ini, tetapi dalam bentuk scroll, gulungan kitab. Jadi gulungan kitab Yesaya itu bisa berbagai apa ya? Gulungan itu terbuat dari apa? Bisa terbuat daripada kalau dari Mesir, orang-orang Mesir dari daun papirus ya, dibuat lebar dan ditulis itu lalu digulung-gulung, atau bisa juga dari kulit kulit hewan ya, entah itu domba ataupun kambing ataupun sapi. Jadi itulah. Jadi kitab-kitab itu dari gulungan-gulungan. Jadi setiap ada gulungan baru harus ditulis kembali siapa apa ya, supaya tidak hilang dengan kata lain siapa penulisnya seperti footnotes atau apa ya. Jadi ya saya harus kembali tulis ya bahwa dialah penulis buku ini. Nah, pasal 13 sampai 23 berisi ramalan tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Wah, kita lihat nanti kita akan lihat dimulaikan dengan Babylon. Kenapa mulai dengan Babel ya? Ada juga Ethiopia, ada juga nanti Asyur kembali akan diulangi, tapi dimulaikan dengan Babel ya. Mari kita lihat mengapa nubuatan menentang bangsa-bangsa itu dimulai dengan Babel. Dan besok kita akan pelajari juga ya tentang Babel, tapi nanti kita lihat ya. Besok bahas juga tentang Babel. Yesaya 10 ayat 5 sampai 50, Yesaya 10 ayat 5 sampai ayat 34 telah mengumumkan penghakiman terhadap Asyur. Ya, Yesaya bernubuat, Yesaya menulis ini di zaman Asyur. Babel belum. Nanti kita lihat Babel itu belum hebat ya. Masih yang hebat itu Asyur. Yang merupakan ancaman bahaya terbesar pada zaman Yesaya. Walaupun nantinya Yesaya 14, tapi malam ini kita masih bahas Yesaya 13 ya. Walaupun Yesaya 14 ayat 24 sampai 27 nantinya secara ringkas mengulangi kembali rencana Tuhan untuk menghancurkan Asyur, Yesaya pasal 13 sampai dengan 23 membahas ancaman yang lain dan ancaman-ancaman yang dari yang lain selain Asyur, dan yang paling penting itu adalah Babel, ancaman dari Babel. Berdasarkan peninggalan kekayaan budaya kuno dari peninggalan arkeologi dan lain sebagainya, berdasarkan keagamaan dan warisan politik, kita bisa dapati bahwa Babel di kemudian hari setelah Asyur akan muncul sebagai negara adik kuasa yang menaklukkan Yehuda dan menawan penduduknya dalam pembuangan. Namun dari sudut pandang manusia pada zaman Yesaya belumlah terlihat bahwa Babel akan menjadi ancaman bagi umat Allah. Nah, saya akan tambahkan sedikit. Kenapa ini Babel belum muncul, masih di zamannya Asyur, tapi kenapa dia sudah ditulis sebagai ancaman apa ya? Ancaman yang terutama. Dan inilah hebatnya nubuatan Tuhan. Pada sahabat yang akan mendatang ini, saya akan mulai satu seri tentang nubuatan-nubuatan. Kenapa? Kenapa nubuatan itu apa? Telah diberikan kepada kita. Kenapa firman Tuhan sudah katakan dalam Amos ya, tidak ada rancangan-rancangan Tuhan yang akan diberitahukan kepada umat-umatnya tanpa diberitahukan lebih dahulu kepada apa? Nabi-nabinya. Kenapa? Ya, Babel ini yang lebih dahulu. Kenapa nubuatan Tuhan itu? Kenapa? Pada saat itu terjadi, maka umat-umat Tuhan itu pertama-tama sudah siap. Umat-umat Tuhan itu sudah siap. Mereka sudah tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu ragu. Pada saat nanti menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita akan banyak alami hal-hal yang akan sangat mengerikan terjadi dari natural world, gempa bumi dan lain sebagainya seperti COVID-19 yang sebenarnya nantinya boleh kita katakan tidak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi kita nantinya tidak akan perlu khawatir karena kita sudah mengetahui atau diberikan lebih dahulu nubuatan tentang hal itu. Yang pertama itu ya. Yang kedua, hal ini membuktikan bahwa apa yang Allah katakan, apa yang Allah nubuatkan itu bukan mudah-mudahan jadi atau ada kemungkinan besar jadi seperti kita kalau kita meramal sesuatu ya. Ya, ramalan-ramalan tentang hujan dan lain sebagainya di Amerika itu cukup canggih tapi seringkali gagal terjadi walaupun ramalannya sudah pakai pakai satelit dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan berfirman, maka itu pasti terjadi. Tidak heran
nubuatan di Alkitab, misalnya tentang kerubuhan Babel nanti di Wahyu, tidak dikatakan Babel akan rubuh. Tidak. Ayat Alkitab katakan apa? Sudah rubuh, sudah rubuh, sudah rubuh Babel itu. Padahal itu masih nubuatan. Kenapa? Karena apa yang Allah nyatakan, Allah nubuatkan itu pasti akan apa? Pasti akan terjadi. Nah, nanti kita akan ulang-ulangi lagi ya. Konsep ini kita akan ulang-ulangi lagi di khotbah dan mungkin pembahasan kita selanjutnya. Tapi mari kita kembali ke pelajaran sekolah sahabat kita, bacaan kita ya. Hampir di seluruh pelayanan Yesaya, bangsa Asyur yang berkuasa atas Babel. Ini penting. Ini penting karena ada tambahan pembahasan ini. Kita harus lihat bahwa berkali-kali Asyur ini justru yang hantam apa ya? Hantam Babel. Ya. Hantam Babel. Sejak tahun 728 sebelum Masehi, ketika Tiglat-Pileser ketiga merebut Babel dan mengumumkan bahwa Raja Babel berada di bawah takhta Pulu atau Pul, lihat dua raja-raja dan seterusnya, maka raja-raja Asyur merebut kembali atau rituk atau serang Babel itu beberapa kali. Tahun 710, 702, itu di zaman sebelum Masehi, tahun-tahun itu bukannya naik ke atas tapi turun ke bawah ya sampai zaman Yesus ya, zaman tahun pertama ya. Jadi 710, 702, 689 sampai 648. Jadi itu dengan kata lain yang saya tekankan di sini adalah bahwa peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain itu sering terjadi. Sering terjadi ya. Tapi apa yang terjadi? Bagaimanapun juga Babel perlahan-lahan menjadi negara adik kuasa di wilayah itu. Kekuasaan yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Bacalah Yesaya 13. Nah, kita tidak akan baca semua sekarang, tapi nanti ada beberapa poin di tambahan yang akan saya tunjukkan ya. Bacalah Yesaya 13. Perhatikan betapa kerasnya bahasa yang digunakan. Mengapakah Allah yang penuh kasih melakukan hal-hal ini atau mengizinkan hal-hal ini terjadi? Sesungguhnya beberapa orang yang tidak bersalah akan menderita juga. Benarkah demikian? Nanti kita akan baca ini ya. Yesaya 13 ayatnya yang ke-16. Bagaimanakah kita dapat memahami bahwa tindakan ini dilakukan oleh Allah? Apakah yang ayat ini dan seluruh ayat lainnya dalam Alkitab yang berbicara tentang kemarahan dan murka Allah menentang dosa dan kejahatan? Ingat, penekanannya adalah dosa dan apa ya? Menentang dosa dan kejahatan, mengatakan kepada kita tentang sifat dosa dan kejahatan yang mengerikan. Bukankah fakta yang menyatakan bahwa Allah yang penuh kasih akan merespons dengan cara demikian cukup memberi bukti betapa buruknya dosa itu. Jadi, kenapa sampai Allah harus membuat sesuatu, mengizinkan sesuatu dari Yesaya 13 ayat 16? Kenapa Allah izinkan? Karena kita lihat itu adalah apa ya? Respon betapa buruknya dosa itu yang umat manusia sering juga apa? Lakukan. Kita perlu mengingat bahwa Yesuslah yang menyampaikan amaran ini. Excuse me. Yesuslah yang menyampaikan amaran ini kepada Yesaya. Yesus yang sama yang mengampuni, menyembuhkan, memohon dan memperingatkan para pendosa untuk bertobat. Menurut pikiran Anda sendiri, bagaimanakah Anda memahami aspek ini dari karakter Allah yang penuh kasih? Tanyakan juga kepada diri Anda, mungkinkah murka ini timbul dari mungkinkah murka Allah ini timbul dari perasaan kasih-Nya? Kalau demikian, bagaimana mungkin ada satu kebinasaan yang terjadi, tapi pada saat yang bersama di situ kita dapat melihat apa? Perasaan kasih Allah. Ya. Jika demikian, bagaimana hal itu terjadi? Atau lihatlah dari sudut pandang yang berbeda, bahwa di salib di mana Yesus sendiri memikul dosa seisi dunia, menderita lebih buruk dari siapapun yang pernah menderita. Bahkan dari mereka yang dianggap tidak bersalah, yang ikut menderita akibat dosa-dosa bangsa itu. Bagaimanakah penderitaan Kristus di salib dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sukar? Ya. Seberapa sukarnya sih pertanyaan itu? Mari kita lihat ya. Kalau seberapa sukarnya. Ini yang Tuhan aneh. Kita lihat, seakan tindakan Allah ini sukar untuk dimengerti. Bagaimanakah caranya kita dapat menjawab tentang, dalam tanda kutip, kebengisan yang Allah izinkan terjadi. Tindakan-tindakan yang seperti seakan-akan Allah izinkan. Tidak ya.
Mari kita baca 3 ayat dari Yesaya 13. Yesaya 13 ayat 6. Merataplah sebab hari Tuhan. Nah, seringkali kita akan lihat tentang hari Tuhan ya. Kita seringkali menyanyi hari ini harinya Tuhan atau harinya Yesus ya, itu hari perbaktian kita sering ya. Tapi di dalam kitab Perjanjian Lama, hari Tuhan itu kita lihat bukan tentang hari perbaktian atau hari ibadah. Tapi kata hari Tuhan dalam konsep di Perjanjian Lama adalah hari di mana murka Tuhan itu juga dapat apa? Terjadi. Hari pembalasan Tuhan, hari penghukuman atau penghakiman dari Tuhan ya. Karena dikatakan, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Kuasa. Lalu ayat 9 kita lompat ya. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Karena apa? Kengeriannya ya. Untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jadi kebengisan, kepunahan, kegemasan yang Tuhan sudah izinkan ini oleh sebab adanya apa? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa yang akan dihakimi oleh Tuhan, yang akan diizinkan oleh Tuhan untuk dihakimi. Apa yang terjadi dengan orang-orang berdosa tersebut? Wah, 16. Wah, ini yang menjadi masalah kan. Kenapa bayi-bayi? Jadi, ayat 16 katakan apa? Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Bahasa Indonesianya cukup bagus ya, ditiduri. Artinya bahasa aslinya artinya dengan kata lain itu raves, artinya diperkosa dengan kata lain atau digagahi dalam bahasa Indonesia lainnya ya. Istri-istri mereka akan diperkosa. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kenapa bayi-bayi akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, diambil semuanya, dan istri-istri mereka akan apa? Ditiduri. Ya. Istri-istri mereka akan ditiduri. Nah, kalau kita lihat ini adalah satu hal yang orang-orang di zaman dahulu itu biasa buat. Asyur biasa buat itu kepada orang Babel. Pada saat mereka dihantam atau dipunahkan, maka yang terjadi, anak-anak ini, bayi-bayi pun akan diremukkan. Kenapa? Pertanyaannya, kok ngeri sekali kita di zaman modern ini pikirkan bayi itu, aduh, itu kan innocent, mereka nggak ada salahnya. Ya, mereka itu murni, belum ada dosanya. Kenapa harus apa? Diremukkan. Nah, di zaman dahulu, peperangan zaman dahulu adalah pertama, bahwa bayi-bayi ini kalau dibiarkan, mereka akan balas dendam. Mereka itu pada saat mereka besar, mereka akan apa? Balas dendam. Balas dendam. Jadi itulah sebabnya peperangan zaman dulu itu habis kalau habis. Kenapa? Supaya tidak terjadi, dihentikan tindakan kekejaman tersebut. Tetapi ya itu tidak terjadi. Buktinya Asyur saja 4 kali serang-serang terus Babylon. Dan Babylon itu juga pada saat dia memerintah, dia juga buat hal yang sama kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Media Persia yang datang sesudah Babylon, itu pun berapa kali itu dihajar habis-habisan juga oleh Babylon. Dan pada saat itu ada orang yang mungkin berhasil menyembunyikan anak mereka, berkembang biak lagi, lalu datang lagi kembali mereka untuk hantam sampai seperti Asyur ke Babylon 4 kali. Ya. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Kenapa harus dilakukan pemerkosaan massal dengan kata lainnya seperti ini? Ini karena untuk menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang hebat. Itulah kebejatan manusia zaman dulu bahkan hingga saat ini. Kenapa? Kita lihat waktu saya masih di Ethiopia ya. 10 tahun kita di Ethiopia. Kita di Ethiopia berbatasan dengan satu bangsa Sudan ya, bangsa kerajaan Sudan atau negara Sudan ya. Kita pernah mendengar tentang kata Darfur. Kenapa ada satu teritori di Sudan, di Sudan yang bagian selatan, yang mana orang-orang Arab itu bukan hanya yang Arab dari utaranya Sudan, bukan hanya datang ke selatan, itu orang-orang Sudan dari selatan itu orang-orang yang Afrika dengan kata lain. Yang Arab itu Timur Tengah. Pada saat mereka datang, mereka sudah bukan hanya mengambil tanah orang-orang Sudan Selatan, tetapi mereka juga rampok mereka, dan yang lebih mereka sering lakukan adalah mereka memperkosa ibu-ibu, anak-anak muda, perempuan dan yang dari Sudan Selatan. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kehebatan atau menunjukkan berkuasanya mereka. Tidak heran bahasa Indonesia kata lain untuk
Pemerkosaan adalah menggagahi. Kenapa? Dari kata apa? Gagah. Siapa yang lebih kuat? Ini untuk tujuannya apa? Tujuannya itu untuk merusak moral orang-orang yang diserang tersebut. Kenapa? Karena istri-istri mereka itu tidak berdaya, mereka tidak berdaya membela ataupun mengamankan istri-istri mereka, dan itu orang-orang yang menggagahi istri-istri mereka itu menunjukkan kekuatan mereka, kekuasaan mereka, sehingga mereka harus ditakuti. Jadi itu tujuannya adalah untuk perang mental supaya kita tidak lagi apa? Tidak lagi berani untuk menentang ataupun menantang bangsa yang sedang menghantam kita. Itulah yang sering terjadi dan biasa terjadi, ya. Dan Tuhan izinkan ini terjadi kepada apa? Babylon. Ya. Babylon, ya. Hari Tuhan datang dan Tuhan apa ya? Nanti kita lihat bagaimana penghukuman ini terjadi. Tapi kita lihat ini ya. Ini adalah seakan-akan tindakan apa ya? Allah, ya. Dan bukan itu saja. Walaupun mungkin Allah tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi kita lihat juga ini mungkin ada yang katakan itu kepada Babylon ya pendeta, tapi bagaimana dulu Yosua? Pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan, menghancurkan bangsa yang pertama, yaitu kerajaan Yeriko atau kota Yeriko. Di sana dikatakan apa? Yosua 6 ayat 16 dan ayat 21. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Wah, dimusnahkan. Ya, dan itu yang dilakukan kecuali Rahab ya dan seisi rumahnya yang telah menyelamatkan dua pengintai dari orang Israel ya. Tapi yang lainnya dimusnahkan. Ayat 21. Mereka menumpas. Jadi orang-orang Israel menumpas, memusnahkan dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, ya ditumpah, tidak diperkosa ya. Tidak kita lihat di situ, tapi dibunuh dengan pedang ya. Dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Apa artinya ini? Muda ini bayi-bayi ya. Sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ya. Sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Wah, hebat sekali ya. Kenapa sampai harus total pemusnahan begini ya? Ada banyak orang yang tidak mengerti dan akhirnya melihat bahwa Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang apa ya? Allah yang kejam. Kenapa memerintahkan, bukan hanya mengizinkan, tapi dia sekarang memerintahkan ya. Nanti kita akan lihat ya. Kita lihat bahwa inilah yang kita bisa lihat bahwa Allah menggunakan orang media Persia untuk melakukan apa yang terjadi dalam Yesaya 13 ayat 16 yang kita sudah baca tadi ya. Karena kita lihat, jadi penghukuman Allah terjadi kepada orang-orang Babylon melalui apa yang orang media lakukan terhadap Babylon berdasarkan apa yang orang Babylon dulunya sebelum media menjadi kuat, apa yang orang Babylon biasa lakukan kepada orang media waktu mereka masih menjadi lemah. Tapi pada saat media menjadi kuat, inilah yang dilakukan orang media Persia terhadap orang Babylon. Yesaya 13 katakan ayat 15. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai atau media Persia, Madai Persia ya. Aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Nah, ini penting sekali kenapa saya garis bawah ya. Ayat 18. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Bayi dalam kandungan pun tidak disayang. Mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang-orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Pada waktu seperti Sodom dan apa? Gomora. Jadi dengan kata lain, kejahatan Babel yang menyebabkan orang media Tuhan gunakan untuk menghakimi orang Babel, kejahatan mereka itu sama seperti Sodom dan apa? Gomora. Seberapa jahat Sodom dan Gomora? Wah, jahat sekali saudara-saudara ya. Sampai pada saat Abraham mencoba untuk
bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, berapa banyak kira-kira orang yang kalau ada orang benar di Sodom dan Gomora ini, ada orang benar, engkau tidak akan musnahkan mereka. Sampai dengan jumlah yang terkecil sekalipun, ya, yang jumlah yang sangat masuk akal, pasti ada orang yang bertobat di Sodom dan Gomora. Tapi ternyata kalau kita baca kisahnya, pada saat Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, tidak ada banyak orang. Hanya Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya. 4 orang saja yang apa? Itu pun 4 orang itu dari apa ya? Keluarga daripada Abraham sendiri. Artinya seluruh orang di dalam kota tersebut, Sodom dan Gomora itu jahatnya. Orang Manado bilang jahat nenek moyang. Jahat sekali. Jahat sekali sehingga mereka harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Nah, pertanyaannya, apa begitu jahatnya? Apa begitu jahatnya orang-orang Babel sampai anak-anak bayi itu harus apa? Harus apa? Diremukkan, ya, dihancurkan, istri ditiduri lah. Coba kita lihat ayat 17, itu saya garis bawahi. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Apa betul orang-orang Medo Persia itu tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas? Artinya ada yang mereka lebih suka. Ada orang-orang media yang mau suka untuk buat. Apa yang mereka lebih suka untuk buat? Yaitu membunuh orang-orang Babel. Kenapa? Karena kejahatan orang Babel yang telah mereka buat kepada orang-orang siapa? Kepada orang-orang media sendiri, orang-orang Madai sendiri. Jadi kejahatan mereka itu begitu hebat. Sampai mereka dendamnya, kemarahan orang-orang Madai ini begitu hebat. Tujuan mereka tidak peduli ada emas atau perak, yang penting mati semua orang-orang Babel. Dengan kata lain, ya, mati semua orang-orang Babel. Kejahatan. Dan memang orang-orang zaman dulu, ya, artinya mereka tidak peduli bahkan anak-anak. Orang-orang pada saat mereka beribadah sendiri, orang-orang kafir di Kanaan dan maupun di zaman Babylon dan Medio Persia, mereka biasa mengorbankan apa ya? Mengorbankan bayi sebagai apa ya? Jadi kejahatan mereka itu begitu hebat. Ya, kejahatan. Dan dari mana kita bisa melihat di sini kasih Tuhan? Tuhan ingin menghentikan. Tuhan ingin menghentikan. Jadi Tuhan ingin supaya umat manusia diizinkan untuk melihat. Lihat, orang Babel biasa buat kepada orang media, dan orang-orang media buat hal yang sama kepada orang Babel. Ya, ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh sesungguhnya kita apa? Kita lakukan, tetapi Tuhan kadang-kadang dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan harus membuat object lesson, sesuatu yang harus kita lihat. Kenapa? Coba kita lihat sekarang. Kalau kita cuma dengar kejahatan orang, beda kita, ada terjadi pembunuhan di situ. Tapi coba kita lihat, pada saat proses pembunuhan itu terjadi, misalnya ditaruh di Facebook, ya, ditaruh ada videonya, mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali sampai terjadi apa? Orang yang apa ya, perasaan mereka itu apa ya? Minimal orang kalau bisa bertobat, jangan buat seperti itu. Ya, di Amerika Serikat itu bukan baru kali ini terjadi police brutality atau brutalitas yang dilakukan oleh polisi. Dari zaman-zaman dulu itu sering kita dengar tentang hal-hal tersebut terjadi, walaupun itu tidak semua polisi lakukan tersebut, tapi ada saja 1, 2, 3 ada bad apples istilahnya, ya, apel-apel yang buruk, ya, dari kumpulan apel. Ada polisi-polisi yang buruk. Tetapi apa yang terjadi saat ini adalah oleh sebab setiap umat manusia itu, bukan setiap umat manusia, pada umumnya orang-orang di Amerika itu punya cellphone, ada videonya. Jadi pada saat seorang polisi seperti baru-baru lalu terjadi di Amerika Serikat, melakukan membunuh ya George Floyd dengan kata lain, maka ada yang rekam apa yang diperbuat oleh polisi tersebut. Jadi rekaman inilah yang membuat orang jadi apa? Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan, ya, itu kejahatan itu di play out agar supaya itu dapat mencegah manusia untuk tidak lakukan atau menghentikan kejahatan tersebut. Tuhan izinkan orang Madai membalas. Bukan karena Tuhan ingin balas dendam atau apa, tapi agar dapat menjadi pelajaran kepada umat manusia, kepada umat-umat Tuhan lainnya, agar tidak melakukan hal itu, dan juga seluruh umat manusia dapat melihat bahwa ini tidak akan berakhir kalau balas dendam dibalas dengan balas dendam lainnya. Ya. Jadi inilah yang dapat kita lihat. Dan kita lihat bahwa Allah tidak sembarangan main apa ya, suruh, ya. Allah kadang-kadang melepaskan
penjagaannya atau membiarkan, mengizinkan hal ini terjadi supaya ini apa ya? Karena oleh sebab kejahatan yang manusia sudah apa? Miliki. Jadi seperti Sodom dan Gomora, kejahatan itu sudah sampai di leher Tuhan sampai harus dimusnahkan dengan api. Demikian juga ya, kejahatan-kejahatan daripada orang Babylon harus diapa? Ada penghakiman. Yesaya 13 ayat 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani aku akan apa? Kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan apa? Kupatahkan. Ini orang-orang sombong yang menggagahi istri orang-orang bangsa lain. Tetapi sekarang kecongkakan orang-orang yang gagah ini dihajar oleh Tuhan. Ya, seperti Babylon, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Dan ini kita lihat, inilah sebabnya pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua, ya, kenapa sampai Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan mereka untuk musnahkan orang-orang di Kanaan? Yang pertama, saya sudah sering ya katakan waktu lalu. Ulangan 19 ayat 5 katakan, bukan karena jasa-jasamu. Tuhan berfirman ke orang-orang Israel ya. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan mengizinkan bangsa Israel membunuh orang-orang di Kanaan oleh sebab apa? Kefasikan dosa mereka. Ya, dosa mereka. Dosa itu ya artinya itu adalah sudah boleh dikatakan ya sudah menjadi DNA, sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang di Kanaan sampai bayi-bayi itu pun, kalaupun dengan kata dari kemahatauan Tuhan, bayi-bayi itu pun kalau sudah lahir sekali sudah DNA mereka itu sudah DNA dosa, dengan kata lain ya. Sudah DNA dosa. Jadi seringkali kita pikir bahwa dosa itu dari satu tindakan yang kita buat. Tetapi jangan lupa bahwa dosa itu adalah, kita juga bisa melihat dosa apa? Dosa keturunan, dalam arti bahwa kita pada saat kita lahir dalam dunia, disitulah kita sudah menjadi orang berdosa. Ya. Jadi bukan kata lain, kalau bayi yang baru lahir 1 jam, bukan berarti bayi yang lahir 1 jam itu tidak memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dia memerlukan Yesus nanti kalau dia sudah berbuat dosa. Tidak. Yesus mati terhadap apa? Bukan kepada orang yang kita pikir mau memulaikan berbuat dosa. Ya. Nah mungkin Anda katakan, oh, pendeta, apa sih dosa bayi yang baru 1 jam lahir itu, apa kira-kira dosanya? Apa perbuatan jahat yang bayi yang usia 1 jam itu dia lakukan? Artinya kita mungkin dari kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi dari DNA-nya kita bisa melihat bahwa dia sudah apa? Kita sudah dilahirkan dalam keadaan apa? Berdosa. Tidak heran bayi 1 jam yang baru lahir sekalipun dia langsung apa? Menangis. Kenapa bayi itu menangis? Ya karena dia ingin untuk perhatian diberikan kepadanya. Coba Anda taruh tangan Anda kalau enggak bayi itu pegang atau apa ya. Jadi dia ingin apa? Lihat saya. Itu kan dosa ya. Dosa itu berpusat kepada I ya. Itu dengan kata lain ya dapat kita katakan. Tapi poinnya kita kembali lagi ya. Poinnya adalah bahwa bangsa Israel diperintahkan untuk membunuh orang-orang di Kanaan oleh sebab pertama, karena kefasikan mereka. Dan yang kedua, saya tidak sempat tulis di ayat-ayatnya, tapi ayat-ayatnya adalah agar supaya jangan sampai dosa-dosa mereka, kebejatan mereka itu akan menjadi bahagian umat-umat Tuhan yang baru dibebaskan dari apa? Dari Mesir. Jadi dengan kata lain, ini adalah untuk menjaga kemurnian umat-umat Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Dia ingin agar supaya ada umat-umat Tuhan ini. Kenapa? Kalau sampai umat-umat Tuhan ini tidak menjadi suci, tidak menjadi murni di tanah Kanaan, maka mereka tidak dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain untuk dapat datang kepada Tuhan. Jadi pada saat Tuhan menyuruh mereka untuk membunuh orang-orang Kanaan, supaya mereka memiliki satu situasi, satu environment di mana kesucian, kemurnian surga itu dapat menjadi bagian mereka. Dan pada saat mereka sudah menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya itulah, maka bangsa-bangsa di sekitarnya itu akan dapat melihat umat Tuhan tersebut dan mereka akan datang kepada Tuhan.
daripada umat-umat tersebut. Tetapi inilah yang poin yang penting yang dapat kita lihat. Tapi hal yang lainnya ya, kita lihat bahwa kasih Tuhan itu adalah bukan hanya agar dia supaya dapat memiliki satu bangsa supaya bangsa-bangsa yang kafir, bangsa-bangsa yang jahat ini dapat bertobat, dapat memiliki Allah yang hidup. Tetapi kepenuhan daripada penghukuman Tuhan, istilahnya ya, yang berdosa itu harus dimusnahkan. Itu ada jawabannya. Ya, bangsa-bangsa lain seperti Asyur ya, menghantam Babel, kemudian menghantam Asyur, menghantam Media hantam Babel, lalu terusnya berterus hantam-menghantam. Tapi segala sesuatu itu yang disebabkan hantam-hantaman oleh dosa itu berakhir di mana? Di salib. Ya, pada saat Yesus Kristus. Ya, pada saat Yesus Kristus ya, datang ke dunia ini. Dia mati. Tidak ada seperti pelajaran sahabat kita. Tidak ada. Dengan kata lain, penderitaan daripada Yesus itu dengan kata lain lebih daripada apa yang orang-orang Babel alami dari orang-orang Medo Persia. Penderitaan Yesus, kematian anak Allah itu lebih dahsyat daripada apa yang orang Media Persia lakukan kepada orang Babel. Kenapa? Karena kasih Allah tersebut. Allah harus menunjukkan kepada seluruh alam semesta. Bukan hanya apa yang manusia yang bejat lakukan terhadap satu dengan yang lain. Yang membunuh bayi, merampok, menggagahi istri orang dan lain sebagainya. Itulah manusia lakukan. Ya. Tetapi sekarang, dengan apa yang telah Yesus lakukan terjadi kepada Yesus di kayu salib. Seluruh alam semesta melihat bahwa dosa setan dan dosa telah menyebabkan anak Allah mati di kayu salib. Dan itulah satu hal yang kita bisa melihat bahwa penghakiman, sekali lagi, seperti pelajaran kita yang lalu, tidak pernah penghakiman Tuhan itu berakhir di penghakiman itu sendiri. It doesn't end in itself. Tetapi penghakiman Tuhan itu akan selalu dilanjutkan dengan pengharapan atau keselamatan. Dan kita lihat, segala hal yang manusia lakukan untuk saling balas-membalas dendam, dapat kita lihat dapat diakhiri pada saat anak Allah datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada kira-kira? Ketua Tilaar, Ketua Lalaki, atau Ketua Lingga, ada kira-kira? Pertanyaan, Pendeta? Jika ada pertanyaan, silakan, di-unmute. Ya, silakan, Pendeta. Ya, seringkali jadi umat-umat Kristen itu menganggap bahwa Allah itu jahat yang di perjanjian lama. Jadi orang-orang kadang-kadang mereka nggak terima gitu. Allah yang di perjanjian lama ini jahat. Masa orang Israel disuruh bunuh Kanaan gitu ya, waktu mereka merebut tanah Kanaan, terus banyak lagi lah setelah ini Assyria, Babylon segala macam. Nah, kira-kira bagaimana kita itu bisa menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah Allah yang sama juga di perjanjian baru yang kasih gitu. Karena banyak sekali yang menolak Allah itu yang di perjanjian lamanya saja sih. Gitu, Pendeta. Ya. Saya percaya bahwa banyak kali tidak Allah itu tidak langsung jahat langsung dia hantam. Saya percaya ada banyak kali kita lihat bahwa panggilan demi panggilan itu diberikan Allah kepada bangsa tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah Yunus. Anda tahu kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Bukan karena dia dia takut atau apa. Karena dia tahu Allah akan memberikan pengasihanannya kepada orang-orang di Niniwe. Yunus nggak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia menyaksikan apa orang-orang di Niniwe itu lakukan kepada kaum keluarganya. Apa yang mereka sudah buat. Jadi Yunus maunya balas dendam. Tuhan, saya mau mereka dimusnahkan. Yunus tidak mau mereka itu diselamatkan. Marah di waktu orang Niniwe itu bertobat. Marah Yunus. Ya, marah Yunus. Tapi coba kita lihat di sini. Ya, Allah kita itu, kisah Yunus adalah salah satu contoh yang mana bahwa apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa di Kanaan itu pada saat orang Israel itu bukan, ya kalau Alkitab mau tulis semua apa yang Tuhan sudah buat kepada mereka, mungkin Alkitab kita itu banyak panjang sekali ya. Tetapi saya percaya ada berbagai cara yang Tuhan sudah buat untuk memanggil mereka untuk bertobat.
Demikian juga kepada Babylon. Jadi itu tidak terlihat kan, panggilan demi panggilan. Tetapi coba kita lihat perumpamaan seperti perumpamaan Tuhan Yesus, ya, tentang orang pekerja-pekerja di ladang, ya, orang-orang yang di ladang yang bekerja, yang jahat, dipanggillah pelayan-pelayan dari pemilik ladang, dibunuh satu persatu, sampai akhirnya anak daripada pemilik ladang yang datang, mereka juga bunuh. Itu tandanya bahwa Allah itu tidak main hukum hanya karena dia kurang senang dengan satu tindakan. Tidak. Dia ingin ada pertobatan, dan dalam pertobatan itu Allah memberikan apa? Allah saja dengan Abraham saja istilahnya yang bisa tawar-menawar dengan kata lain, ya. Dengan Abraham tentang Sodom dan Gomora. Allah, saya percaya berbagai cara telah Allah lakukan untuk memanggil orang di Sodom dan Gomora bertobat, tetapi mereka tidak mendengar. Coba kita lihat zaman Nuh. Nuh berkhotbah berapa lama? 120 tahun dia berkhotbah. Dan sebelumnya mereka juga selalu Nuh berkhotbah. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada satupun yang mau untuk menerima pekabaran pertobatan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau saya tidak musnahkan, Nuh dan keluarganya juga akan jadi orang jahat. Nggak ada yang tersisa. Ya. Jadi panggilan demi panggilan Tuhan sudah berikan. Sama seperti contohnya, saya dengan anak saya, Sean atau Shana, saya lupa ya. Waktu kecil mereka suka sekali, Sean saya pikir, Shana. Ya, suka sekali pegang konfor waktu istri saya masak, bake sesuatu ya, bakar roti atau apa. Dia suka sekali pegang. Kami selalu bilang, Sean jangan, atau Shana jangan pegang panas. Shana jangan pegang panas. Jangan pegang panas. Tapi berkali-kali saya sudah bilang, anak-anak itu suka aja, mendekat-dekat, hampir kita tarik. Dia mau pegang lagi itu konfor, kami harus tarik tangannya. Sampai akhirnya saya pikir, mungkin supaya dia betul-betul tobat, biarkan saja. Yang penting kita jangan lama-lama dia pegang itu, istilahnya stove yang panas. Jadi kita biarkan. Pas kita biarkan, apa yang terjadi? Dia nggak mau pegang lagi. Jadi inilah kadang-kadang Tuhan harus izinkan itu terjadi. Mungkin bukan yang pertama kalinya, tetapi sudah titik terakhir yang dapat Allah gunakan setelah dia mencoba untuk memanggil, seperti kisah di Yunus di Niniwe dan contoh-contoh lainnya yang bisa kita lihat. Jadi Allah Perjanjian Lama bukanlah Allah yang langsung main menghakimi begitu saja, tetapi berbagai usaha telah Allah lakukan untuk membuat mereka bertobat. Terima kasih. Baik, saudara lain, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya? Terima kasih Ketua Ridwan. Ketua Tilar, silakan. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan. Ya, silakan. Jika ada, ya. Ya, silakan. Sudah di-unmute itu. Ya, silakan. Ya, jadi pemikiran saya, Pendeta, penghukuman Tuhan itu di zaman bangsa Israel sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah jadi waktu Pendeta sudah bahas tadi, waktu Joshua memasuki Jericho diperintahkan untuk memusnahkan semua yang ada di dalam Jericho. Artinya termasuk anak-anak kecil. Pemikiran saya, kalau orang dewasa yang dibunuh, ini perhitungan manusia, mereka sudah berdosa, mereka tahu apa yang mereka buat salah. Tetapi anak-anak yang baru lahir, katakanlah sampai anak 5 tahun, itu umumnya mereka belum tahu melakukan apa, belum tahu membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran kejahatan. Kalau mempersembahkan anak sendiri kepada dewa, itu sangat sadis. Tetapi kalau berbohong, mencuri, menipu, banyak dilakukan pada zaman ini. Apakah hukuman yang Allah berikan itu sudah berakhir ketika Yesus tiba atau masih berlaku sampai saat ini? Dan apakah itu hukuman berlaku kepada umat Tuhan atau hanya yang di luar umat Tuhan? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, Ketua Tilar. Tunggu, tambah lagi Pendeta. Apakah, silakan. sebentar, hampir saya lupa.
di Keluaran 20 ayat 5 Allah, jadi ini yang saya mau tanyakan mungkin lagi. Apakah Allah memusnahkan itu bangsa-bangsa pada waktu itu kecuali yang siapa namanya, Ayub ya? Bukan Ayub, Yunus. Waktu dia menganjurkan untuk bertobat dan bertobat. Apakah kategori hukuman yang Allah berikan kepada mereka, pemusnahan sampai kepada anak-anak itu, yang dimaksudkan dalam Keluaran 20 ayat 5, Allah akan membalas kejahatanmu sampai kepada keturunan yang ketiga. Artinya, bayi kalau masih keturunan pertama, kedua, dan ketiga, kecuali sudah kelima, baru aman. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat bacaan tadi adalah bahwa yang dimusnahkan itu adalah tua dan muda. Ya. Muda itu dengan segala sesuatu memusnahkan segala sesuatu. Nah, oke, pertanyaan yang pertama yang tadi ketua tanyakan adalah bahwa penghakiman di zaman sekarang kita ya, artinya untuk saat ini apakah ditiadakan lagi hukuman seperti dahulu? Tetap saja kita lihat bahwa memang setelah zaman Yesus ya, setelah Yesus kita tidak lagi melihat adanya orang-orang yang artinya dihukum seperti Tuhan memerintahkan jemaat Fisdak untuk menghukum orang-orang di Edison dengan cara begini dan itu tidak lagi kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan hingga menjelang kedatangannya yang kedua kali ya. Jadi penghukuman itu tetap ada. Penghukuman itu pasti akan ada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengetahui ada dari pelajaran-pelajaran kita akan pelajari nantinya ada saatnya di mana pintu kasihan itu akan apa ya? Pintu kasihan itu akan tertutup. Artinya manusia sudah tidak mau lagi menerima pertobatan atau menerima panggilan bertobat dan mereka tidak bisa harus berada dalam kategori dihukum atau mendapatkan penghakimannya. Nah, mengenai anak-anak ya, kembali mengenai anak-anak. Tentunya kita seringkali itulah makanya sudut pandang kita berpikir bahwa anak-anak itu ya sampai umur 5 tahun itu mereka belum tahu apa-apa. Mungkin kita punya pendapat begitu ya. Tetapi tahukah Anda bahwa ada orang-orang katakan pendidikan anak-anak itu yang paling menentukan itu adalah pada saat apa yang mereka lihat sampai mereka berumur 7 tahun. Jadi pada saat anak-anak itu, dengan kata lain kalau kita mau membimbing mereka untuk satu kehidupan, maka perlihatkanlah contoh-contoh yang baik kepada anak-anak itu sampai mereka berusia apa? 7 tahun. Karena setelah 7 tahun itu Anda tidak bisa rubah. Dengan kata lain, sejak lahir ya, atau bahkan sejak kandungan. Makanya tidak heran ada orang yang dalam kandungan sekalipun, dibacakanlah Alkitab kepada anak bayi mereka yang masih dalam kandungan, bawakanlah lagu-lagu pujian, lagu Sion di bayi yang ada dalam kandungan. Kenapa? Karena apa yang terjadi kemudian kita pikir mereka tidak bisa mengetahui atau apa, tapi mereka sudah bisa mengobservasi pada saat mereka dari lahir sekalipun sampai 7 tahun ya, seperti kita sudah sering dengar dari ahli-ahli pertumbuhan anak 7 tahun. Jadi itu mungkin kenakalan mereka itu tidak sebesar seperti kenakalan orang dewasa sebelum mereka berusia 7 tahun. Tetapi hal-hal dosa yang mereka lihat, contoh-contoh dosa yang mereka lihat, entah dari keluarga mereka, orang tua mereka, dari TV, dari phone yang mereka lihat dan lain sebagainya, itu akan membentuk mereka. Jadi itulah hati-hati sekali orang sering katakan ya, sehubungan dengan mendidik anak di bawah 7 tahun. Karena itulah yang akan menentukan apa, dengan kata lain ya, arah ya, bukan 100%, tapi itulah yang akan menentukan arah yang terbesar yang dijalani oleh anak-anak tersebut. Jadi itulah untuk menjawab pertanyaan apakah seberapa berdosanya anak-anak itu ya Ketua Tilar ya. Kita bisa melihat di sini bahwa ya saya tidak tahu secara pasti ya, tetapi itulah yang berdasarkan apa yang saya baca bahwa pertumbuhan anak-anak itu terpenting itu adalah sampai mereka sampai mereka berusia 7 tahun katanya. Oke. Mudah-mudahan ini dapat kita terus pikirkan ya. Tapi saya bisa melihat di sini bahwa seringkali itu kita pikir tentu saja ya itu hal yang kejam sepertinya ya. Tetapi kemahatauan Allah itu apa yang Allah lakukan ya. Kalau itu adalah kekejaman yang Allah buat, kesalahan yang Allah buat, tentunya itu sudah merupakan satu kemenangan bagi setan. Tetapi setan tidak menang. Setan tidak menang, setan kalah pada saat kekejaman yang dia buat kepada Yesus Kristus. Itulah yang dapat saya tambahkan hubungan pertanyaan yang baik yang Ketua Tilaar sudah sampaikan. Jadi dengan kata lain poinnya saya tidak meragukan
perintah Tuhan bahkan untuk membunuh anak-anak sekalipun ya yang diberikan kepada Yosua. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, waktu kita sudah cukup hangat rupanya pembicaraan tentang hal ini ya. Kenapa? Bukan hanya kita yang hangat. Kalau saya mau membaca literatur sehubungan dengan kekejaman Allah di Perjanjian Lama ini, wah memang perbincangannya itu panjang sekali. Makanya malam ini kita memiliki perbincangan yang cukup panjang sehubungan dengan penghakiman Allah dan kasih Allah yang dapat berjalan bersama-sama. Baik, ada lagi saudara sekalian dari live stream deh, apa ada? Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu doa kita, bagian untuk berdoa bersama. Baik, saudara sekalian, ada yang mungkin usulan-usulan doa? Silakan. Atau kesaksian-kesaksian. Oh, maksudnya bahasa Indonesia ditulis di kata apa ya? Bahasa Indonesia di mana kata ramalan itu dari kitab ini ya, Alkitab kita bahasa Indonesia ya, ditulis ramalan. Oh, oke. Oh iya iya. Oh, pasal 3. Oh ya, di sini dikatakan berisi ramalan ya. Saya mau cek bahasa Inggrisnya. Ya, di sini konten oracles. Jadi oracles bahasa Inggrisnya oracles of judgment. Jadi saya tidak tahu kenapa translator kita menggunakan bahasa apa ya, kata ramalan, tapi kalau bahasa Inggrisnya yang ditulis oleh penulis asli daripada pelajaran sekolah sahabat adalah oracles of judgment. Jadi pernyataan-pernyataan atau ya oracle itu seperti pernyataan-pernyataan apa? Dan juga dapat berarti bukan hanya pernyataan tapi juga nubuatan. Jadi itu adalah nubuatan. Itu yang lebih tepat bagi saya ya. Tapi ya saya tidak melihat, saya cuma ikut main copy saja dari pelajaran, bukan copy sedikit ya, dari pelajaran sekolah sahabat kita yang ada di internet. Ya memang di sini ditulis ramalan ya. Tetapi lebih tepat itu adalah nubuatan. Tapi ya memang nubuatan itu kan juga ada berisi seakan-akan ramalan. Tetapi poinnya adalah apa ramalan manusia dan ramalan firman Tuhan. Nah, ada bedanya ya. Ramalan manusia tentu saja bisa jadi, bisa tidak jadi. Ya, tapi ramalan Tuhan atau nubuatan Tuhan itu pasti jadi. Jadi bisa saja kita gunakan kata ramalan karena ramalannya Tuhan, dengan kata lainnya ramalan Tuhan itu adalah satu hal yang pasti terjadi. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang baik tadi. Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, kita masuk pada doa kita ya. Baik, saudara sekalian, silakan. Ada pokok-pokok doa melalui Zoom. Ada yang boleh angkat tangan? Ya, belum melalui Zoom, bagaimana melalui live stream, Dek? Ya, silakan. Oke. 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 Anita Pakpahan ya. Jadi 3 ya, keluarga lelaki senior, Hendrik Teron dan Anita Pakpahan ya. Oh, oke. Tante Ibu Yeni Poluan ya. Tante Yeni, wow puji Tuhan Tante sudah bisa bergabung dengan kita ya. Saat ini terima kasih Tante Yeni. Terus? Siapa boleh Dek namanya? Puji. Oh, di Jakarta ya. Oke. Ya, silakan terusnya. Oke. Ya.
Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Ibu Lucy. Di unmute ya. Oh, masih mute ya. Oke, Ya, silakan. makasih Pendeta. Minta mohon bantu doa untuk Pendeta Kartagi yang sekarang ada di rumah sakit. Oh, oke. Sakit itu. Oh, cuman pendeta Kak Sarmun Kartagi saja Ya, ya? Pendeta Sarman terkena COVID, Pendeta. Oh, sorry. Oke. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kembali kami dapat beribadah kepadamu di tengah-tengah badai salju yang sedang melanda New Jersey pada saat ini. Kami tetap dapat beribadah, tetap dapat memuji, membesarkan namamu, tetap dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Walaupun seakan-akan kami mempelajari satu hal yang seringkali memberikan kegentaran ya, sehubungan dengan seakan-akan tindakan yang Engkau izinkan di zaman perjanjian lama Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan, seperti ayat inti kami untuk sepanjang minggu ini, bahwa itulah penghakiman-Mu terhadap kejahatan-kejahatan umat manusia itu sesungguhnya adalah keselamatan. Sesungguhnya adalah keselamatan bagi umat-umat-Mu. Engkau dapat memberikan keselamatan tersebut dengan cara memberikan penghakiman-Mu terhadap orang-orang yang jahat. Dan seringkali Tuhan, seringkali kami melihat ketidakadilan dalam dunia ini. Seringkali kami bertanya kenapa ketidakadilan ini menimpa kami Tuhan. Dan ternyata dari pelajaran kami malam hari ini, kami dapat dengan yakin melihat bahwa Engkau melihat kejahatan-kejahatan di dunia ini. Engkau mengetahui apa orang yang sedang lakukan terhadap kami dengan ketidakadilan-ketidakadilan yang kami lakukan. Atau mungkin juga ketidakadilan yang kami lakukan pada orang lain. Biarlah itu menjadi satu pelajaran yang mana Engkau mengetahuinya. Engkau melihat. Dan Engkau ingin agar kami meninggalkan, jika kami melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak baik tersebut dapat kami tinggalkan. Dan jika itu kami alami, kami dapat memiliki satu kepastian bahwa Tuhan mengetahuinya, bahwa Tuhan akan membalaskan bukan sesuai dengan kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau dapat membebaskan kami, Tuhan. Engkau dapat menyelamatkan kami dengan cara-cara yang kami percaya, tahu pantas dan patut untuk terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak meragukan apa yang Engkau telah lakukan, Engkau sedang lakukan, dan apa yang Engkau dapat lakukan bagi keselamatan kami, bagi keselamatan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari ini. Biarlah ini dapat menjadi bagian keluarga-keluarga kami. Biarlah kami dapat membagikan ini kepada keluarga-keluarga kami yang juga sering belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ingin secara khusus mendoakan keluarga Monik Woruntu yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam pembelajaran dari firman-Mu ini. Kami juga terus berdoa bagi keluarga besar Soputan yang sudah sering mendengar pekabaran-pekabaran dari yang dibawakan melalui acara ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai keluarga besar Soputan di Indonesia. Kami juga terus berdoa bagi keluarga besar Sumanti juga yang sering dibagikan pekabaran ini yang ada di Indonesia, di mana saja yang Saudari Eti sering bagikan. Kiranya mereka juga akan selalu melihat Tuhan yang adil dan juga kasih adanya pada saat yang bersamaan. Terima kasih Tuhan karena kami juga dapat datang membawakan permohonan-permohonan kami. Kami pertama-tama ingin membawakan permohonan pengampunan atas kesalahan dan dosa kami. Itulah yang terbesar yang dapat kami minta daripada-Mu, Tuhan. Kami ingin memiliki hubungan yang damai dengan Engkau dan sesama. Dan itu hanya dapat kami peroleh pada saat kami mengetahui dengan pasti bahwa Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Saat ini juga Tuhan, kami datang untuk membawakan umat-umat Tuhan yang membawakan permohonan mereka. Permohonan yang bahkan dibawakan dengan secara silent request mereka, seperti yang ingin dibawakan oleh Ibu Lili Pinontoan. Tuhan mengetahui pergumulan Tante Lili, Tuhan mengetahui apa yang terbaik yang dapat terjadi kepadanya dan kepada keluarganya.
Maka kami berdoa, kiranya yang terbaik itu sajalah Tuhan yang dapat terjadi, dan hanya sukacita yang surga berikan dan damai surga berikan kepada Tante Lili Pinontoan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudari atau Ibu Anita Pakpahan juga yang berbakti bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui pergumulan Ibu atau saudari Anita Pakpahan, Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan. Engkau akan menjawab dengan kemurahan-Mu segala permohonan-permohonan yang dia ingin bawakan secara pribadi saat ini kepada Tuhan. Hal yang sama Tuhan, hamba-Mu ingin membawakan saudara Teron Mamanua Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memenuhi keinginan hatinya yang disesuaikan dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada rancangan-rancangan-Mu yang untuk mencelakakan Teron, tetapi hanya rancangan yang membawakan kebahagiaan dan damai sejahtera surgalah yang akan menjadi bahagian daripada saudara kekasih kami, saudara Teron di Colorado. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Om Yan dan Tante Sin Lalaki, Tuhan. Kiranya segala pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka untuk selalu pertama-tama dekat dengan Tuhan, untuk kemudian juga dekat dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka, untuk melihat kedamaian yang bukan hanya dapat mereka miliki, bukan hanya Om Yan dan Tante Sin dapat miliki, tetapi kedamaian yang dapat terjadi kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, Tuhan. Kiranya keluarga ini, Om Yan dan Tante Sin, dapat melihat hal tersebut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat bukan hanya melihat sukacita mereka yang dekat dengan Tuhan, tetapi sukacita itu juga dapat dimiliki khususnya oleh cucu-cucu mereka. Kiranya Tuhan akan mendengar permohonan-permohonan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami ingin berdoa dengan keluarga Abutan, Ibu Abutan yang mendoakan keluarga mereka, Puji dan adiknya yang ada di Jakarta, dan orang tua mereka di Jakarta yang saat ini sedang terkena dengan pandemik yang sedang merajalela saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya jamahan surga akan menjadi bagian dari saudara Puji dan adiknya, dan juga orang tua mereka. Kiranya Tuhan akan memberikan kelepasan dari coronavirus ini Tuhan kepada mereka. Secara khusus juga hamba-Mu ingin membawakan Om Pendeta Sarmun Kartagi Tuhan di California. Tuhan, kami percaya bahwa Om Pendeta Sarmun Kartagi masih dibutuhkan untuk memimpin jemaat Tuhan di Azusa. Kami bermohon kiranya kemurahan Tuhan akan menjadi bagiannya. Berikanlah kesembuhan kepadanya Tuhan. Inilah permohonan yang dapat kami minta. Biarlah kemurahan-Mu terdapat menjadi bagiannya, sehingga Om Pendeta Sarmun Kartagi akan kembali dapat melayani Engkau dengan penuh. Dan seluruh anggota jemaat Tuhan di Azusa akan bersukacita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan berikan. Dapat menjadi satu kesaksian yang indah bagi mereka. Kami juga terus berdoa bagi keluarga Om Alex Tambingon yang berduka oleh sebab Stanley yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Om Pendeta Alex Tambingon dan keluarganya. Mereka tetap memiliki pengharapan untuk kembali bertemu dengan putra yang mereka kasihi. Kami juga ingin menyebutkan selalu Tuhan dalam doa-doa kami. Menyebutkan saudara-saudara kami agar supaya kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Khususnya kami ingin membawa Tante Yeni Poluan Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya kesembuhan yang sempurna kiranya dapat menjadi bagiannya. Dan damai, kekuatan surga dapat menjadi bagian Tante Yeni saat ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudari Nita Pando, bagi saudari Paula, dan juga bagi saudari Christine Rotun Sulu. Kiranya Tuhan akan selalu menjamah mereka. Kami terus berdoa bagi saudara Alden Sihotang. Kami berdoa bagi saudara Victor, saudara Carlo. Kami berdoa bagi saudara Joni, kawan, Bapak Ferry. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Bapak Alden Sihotang. Kiranya juga penyertaan surga, damai surga, kesehatan yang dapat menjadi bagian mereka Tuhan akan menjadi bagian mereka. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi Kristi Sualang. Kiranya Tuhan akan terus menemani beserta dengan anak Tuhan ini. Tuhan akan selalu menemani Kristi sehingga dalam pertumbuhan kerohaniannya dia akan selalu dapat berserah kepada Tuhan. Dapat selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan Kristi. Penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Kristi. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Kiranya Engkau menyertai mereka, menyertai kami semua. Dan penyertaan surga itu akan membawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Dan membawa kami untuk menjadi dekat dengan kekasih-kekasih kami lainnya, sesama kami.
Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa-doa kami jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, dan biarlah penyertaan ini, kekuatan surga ini akan menyertai kami hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudari sekalian yang sudah bergabung. Besok malam kita juga akan kembali memiliki pembahasan yang menarik dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saya ingin mengundang Anda untuk kembali berbakti bersama-sama dengan kita. Jangan lupa untuk di-share ya, dibagikan pelajaran-pelajaran kita jika ini dapat menjadi berkat bagi Anda tentunya. Ini dapat menjadi berkat bagi sesama kita yang lainnya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita. Stay safe dan stay healthy. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.